matematika tentu saja. Kenapa seperti itu? Karena kan di teknologi pangan itu kita mempelajari ketahanan pangan, misalnya ketahanan pangan atau keamanan pangan. Nah, di dalam makanan itu tentu saja ada zat-zat makanan dan kita mengetahui ini tuh ada zat apa, uraiannya tuh apa gitu. Nah, itu akan dipelajari di kimia. Dan kimia yang kita ketahui sebenarnya masih banyak lagi dan nanti itu akan lebih spesifik. Dan di apa ya, ada universitas juga yang menyediakan misalnya kalian itu minat banget nih ke produksi susu. Nanti itu ada mata kuliah yang benar-benar ngekhususin untuk belajar tentang susu. Selama 1 semester itu belajar tentang susu atau misalnya belajar daging, tentang daging dan sebagainya. Namun itu ada di mata kuliah pilihan. Kemudian ada juga kemampuan meneliti, kemampuan melakukan analisis, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan berpikir terstruktur. Ini tentu saja setiap mahasiswa dalam bidang sains, mereka memilih dalam bidang sains tentu saja harus mempunyai basic ini antara meneliti, kemudian analisis, berpikir kritis, dan juga terstruktur. Itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti ada pertanyaan, silahkan. Terima kasih. Cek. Kedengaran nggak suaranya? Terdengar, Kang. Terdengar, Kang. Oke, siap. Lanjut ya. Kita ke salah satu bidang dari agrokompleks yang mungkin banyak sekali peminatnya, dan tahun ini alhamdulillah perikanan itu hampir menyamai semua agrokompleks. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan yang dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan. Nah, sumber daya hayati perairan yang dimaksud mencakup ikan, krustasea, moluska, amfibi, dan berbagai vertebrata penghuni perairan dan wilayah yang berdekatan dengan perairan. Boleh di next. Apa sih yang dipelajari di perikanan? Yaitu yang pertama ada manajemen dan teknologi budidaya perikanan. Yang kedua ada pengelolaan hasil perikanan. Yang ketiga ada manajemen teknologi perikanan tangkap. Yang keempat ada manajemen sumber daya lingkungan perairan. Dan yang kelima ada manajemen bisnis perikanan. Tapi secara rinci ya, kalau misalkan ditarik garis besar itu ada 4 ya yang kita pelajari kalau misalkan kita berada di perikanan, baik itu secara keseluruhan ataupun nanti ada yang sudah ada peminatan, nanti dijelasin di slide selanjutnya. Jadi kalau misalkan perikanan itu ada 4, yang pertama adalah aquacultur, yaitu pembudidayaan ikan dari awal sampai akhir, sampai siap panen. Yang kedua adalah pengolahan, dari awal dia panen sampai dengan dia bisa didistribusikan atau dijual. Yang ketiga ada manajemen pemasaran, jadi hasil dari produksi tadi dipasarkan. Dan yang keempat itu ada ekologi atau pemanfaatan dari lingkungan tersebut dan pelestarian dari lingkungan yang ada di perairan. Kemudian untuk pengetahuan apa saja sih yang diperlukan? Nah, pengetahuan yang diperlukannya itu yang pertama itu ada biologi. Tentunya biologi sih yang utama, tapi untuk kalian mungkin yang kurang dalam biologi seperti Akang itu waktu dulu, karena Akang basicnya bukan biologi tapi kimia, tenang aja kok, di perikanan bukan hanya belajar tentang biologi, tapi ada juga tentang kimianya, ada juga tentang statistikanya, dan ada juga tentang fisika dan ekonominya. Jadi istilahnya perikanan ini mencakup keseluruhan yang ada di pembelajaran. Jadi kalian kalau misalkan mau masuk ke perikanan, itu sangat dianjurkan dan bisalah mengalir seperti apapun itu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah minder, dan ya jalani aja. Nanti juga sudah terbiasa. Dan kemudian di sini ke ini dulu ya, perguruan tinggi dengan jurusan perikanan. Di sini ada Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, Universitas Pajajaran, dan Universitas Jenderal Sudirman. Nah, di sini Akang mau bedain ya, kalau misalkan ada di beberapa universitas itu yang sudah menjurus gitu dari awal perkuliahan. Misalkan, kalau misalkan di sini nih perbandingannya Akang ya, ada di UNPAD sama di IPB. Nah, kalau di UNPAD itu perikanannya secara umum, artinya apa? Artinya kita mempelajari semua yang tadi
akan dari mulai akan di IPB itu sudah menjurus. Jadi misalkan kalian dari semester 1 udah peminatannya pengen ke aquaculture. Nah, kalian tuh bakalan digiring terus dari semester 1 sampai semester akhir, itu tuh pembelajaran mengenai aquaculture. Dan kemudian kalian belajar sosial ekonomi. Jadi itu tergantung ke kalian, tergantung passion kalian, tentukan lagi dari sekarang. Kalau misalkan kalian hobinya ngitung-ngitung, nah kalian mungkin kalau misalkan pengen langsung menjurus, kalian bisa masuk ke IPB ataupun ke yang langsung penjurusan gitu dari semester awal. Sedangkan kalau misalkan kalian mau istilahnya mengeksplor semua dulu, kalian bisa masuk ke yang secara umum dulu kayak di Unpad ataupun di UGM. Jadi kalian bisa mempelajari semuanya terlebih dahulu dan nantinya itu peminatannya akan dilaksanakan di semester 5. Jadi bedanya gitu, ada yang dijurusin dari awal dan ada yang secara umum dulu dan baru nanti di semester 5 baru penjurusan kayak gitu. Terus apa sih prospek kerja dari perikanan ini? Yang pertama adalah tentunya wirausaha di bidang perikanan ya. Yang kali ini mungkin yang sangat-sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini karena di masa pandemi dan juga serba online ya. Dan kita sebagai wirausaha di bidang perikanan sangat terbuka luas dan sangat terbuka lebar untuk membuka wirausaha ini. Kemudian ada konsultan dalam kegiatan perikanan mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Nah, kalian juga bisa jadi konsultan nih, misalkan di balai-balai atau dan lain sebagainya, ataupun di UKM-UKM mikro gitu. Kalian bisa jadi konsultan tuh dan gajinya juga lumayan gitu, lebih besar dibandingkan bosnya gitu. Kemudian ada quality control produksi olahan perikanan. Nah, selain Tekpang ya yang tadi disebutkan untuk quality control, kita juga ternyata dari perikanan bisa loh ngelakuin quality control. Jadi cakupannya itu sangat luas sekali. Kemudian ada penyuluh perikanan. Nah, biasanya ini sih yang kayak ikut-ikut di KKP dan lain sebagainya. Dan juga ada tenaga pengajar tuh yang terampil. Kemudian ada peneliti juga, kita bisa sebagai jadi peneliti misalkan di bidang misalkan neliti ikan mas apa sih yang lebih kuat supaya bisa dibudidayakan dan apa sih yang supaya ikannya itu bisa cepat tumbuh. Kemudian ada juga scraper. Nah, ini nih yang paling mungkin diminati sekarang karena lagi ngehits ya, scraper yang nyusun-nyusun batu di akuarium terus dipakai tanam-tanaman gitu. Itu tuh sangat menjanjikan sekali dan pastinya di perikanan itu akan dipelajari karena apapun yang berhubungan dengan air terutama baik darat maupun laut itu pasti ada perikanannya. Dan kemudian akan mau bilang lagi untuk perikanan ini sangat terbuka lebar untuk semuanya. Jadi kalau misalkan kalian mentok-mentok gak tahu jurusan apa, coba masuk aja deh ke perikanan, kalian bakalan betah kok di sana. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya di sini aku akan menjelaskan tentang peternakan. Nah, peternakan sendiri merupakan bidang ilmu yang mempelajari ilmu hewan-hewan ternak yang bisa diolah dalam skala industri. Nah, tujuan peternakan ini merupakan keuntungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal. Nah, di industri peternakan ini kita akan belajar mulai dari hulu sampai hilir dan kita juga akan belajar membudidayakan hewan ternak. Nah, di sini ada materi yang akan dipelajari. Nah, sebenarnya untuk yang di PPT ini hanya sebagian kecilnya aja. Sebenarnya banyak banget hal-hal yang kita pelajari di dunia peternakan. Nah, contohnya ini ada teknologi produksi, teknologi pakan, teknologi pengolahan, manajemen, dan ada juga produksi ternak. Nah, adapun ini ada beberapa pelajaran yang tidak tercantum ini seperti pemuliaan ternak, manajemen ternak perah, ada juga produksi ternak unggas. Nah, untuk mata pelajaran yang menunjang ini ada biologi, kimia, statistika, fisika, ekonomi, serta matematika. Nah, untuk kalian tuh yang berpikir bahwa ini akan sulit di bidang matematika ataupun biologi, fisika, kimia, nah untuk yang aku pelajari sendiri di semester 1 bahwa matematika ini hanya ilmu yang kita pelajari di SMA seperti integral dan matriks. Nah, untuk fisika sendiri kita belajar ada
tentang suhu, tentang bidang miring. Jadi untuk awalan itu masih ilmu yang telah kita pelajari di SMA. Jadi kalian nggak perlu khawatir untuk yang takutnya fisika itu terlalu susah. Nah, ada beberapa juga universitas yang mata kuliah fisika dan kimianya itu tuh hanya ada di semester 1 dan semester 2. Nah, untuk aku sendiri, fisika itu hanya ada di semester 1. Jadi, kalian nggak perlu takut misalkan sampai lulus nanti kita akan terus-terusan belajar fisika. Nah, untuk kimia sendiri, misalkan di sebuah universitas itu ada juga yang hanya mempelajari kimia itu hanya di semester 2. Nah, jadi itu tergantung universitasnya juga. Nah, untuk biologinya itu kita akan mempelajari karena biologi ini sangat penting ya di dunia peternakan. Jadi dari semester 1 sampai akhir biologi itu yang terpenting kalau misalkan di dunia peternakan. Nah, untuk ekonominya sendiri kita juga akan belajar karena kita akan belajar manajemen dari dunia peternakan. Nah, ini ada pun kampus terkait yang menyediakan fakultas peternakan. Ada IPB, ada Unpad, ada UGM, ada Universitas Udayana, Muhammadiyah Malang, ada Undip, ada Universitas Jenderal Sudirman. Nah, ini juga ada beberapa universitas yang tidak tercantum karena lumayan banyak. Nah, di sini akan saya bacakan. Ada Universitas Hasanuddin, ada juga Universitas Patimura, ada Universitas 11 Maret. Nah, untuk prospek kerjanya ini untuk dunia peternakan nggak melulu tentang kerja di kandang ya teman-teman. Jadi kalian nggak perlu khawatir bakal kerja kotor. Jadi kan biasanya banyak yang pikir bahwa dunia peternakan ini identik dengan kotor gitu kan, dengan kandang. Nggak juga. Di sini ada beberapa prospek kerja yang akan kita dapatkan seperti wirausaha. Nah, di sini kita itu bisa mendirikan sebuah restoran gitu kan, seperti rumah makan yang rumah makan steak. Nah, kita juga bisa seperti mengolah susu UHT. Nah, kita bisa mulai wirausaha seperti itu. Nah, ada juga industri pakan ternak, industri hewan ternak, industri pengolahan pangan asal ternak, dan industri pengolahan limbah, dan masih banyak lagi. Nah, untuk kalian yang ingin kerja nih di instansi pemerintah, bisa banget karena ada instansi pemerintah yang menyediakan lapangan kerja untuk lulusan peternakan. Nah, kalau misalkan kalian ingin berkecimpung di dunia pendidikan, kalian bisa nih untuk menempuh S2 ataupun nanti S3, nah nanti kalian bisa menjadi dosen. Nah, prospek kerjanya juga cukup luas, jadi tidak melulu tentang kandang. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya ada pariwisata. Jadi bagi Akang Teteh yang mungkin minatnya cuma main doang, tapi pengen berkecimpung gitu di dunia pariwisata, nah boleh banget ya Kang Teh kuliah di jurusan pariwisata ini. Nah, saya sendiri pribadi itu manajemen destinasi pariwisata ya Kang Teh, lebih ke pengelolaan destinasinya gitu. Jadi program studi manajemen destinasi pariwisata ini prodi yang menghasilkan sumber daya manusia yang profesional di bidang keahlian, kebijakan, perencanaan, dan pemasaran destinasi pariwisata pada tingkat regional, nasional, maupun internasional. Nah, belajar apa aja sih nanti di pariwisata? Nah, perlu Akang Teteh ketahui, pariwisata ini sangat terbuka lebar untuk IPA maupun IPS ataupun bahasa di jurusannya, di jurusan SMA-nya. Nah, jadi pelajaran yang kita pelajari ini intinya aja ya, matkul jurusannya gitulah. Pengetahuan pariwisata, ada geografi pariwisata, ekonomi pariwisata, ada pemasaran destinasi, ada perencanaan destinasi, kebijakan pariwisata, sistem transportasi pariwisata, dan sistem informasi pariwisata. Nah, prospek kerjanya ini sangat fleksibel dan sangat luas juga. Sama pariwisata pun kalau misalkan pengennya kerja di lapangan, bisa berwirausaha di bidang destinasi, ataupun kalau misalkan mau di instansi pemerintah, banyak juga ya, seperti Dinas Pariwisata atau Dinas Pemda setempat, itu Pemda-Pemda yang ada di Indonesia, itu membuka formasi CPNS buat
sekalian, di sini tuh ada yang jenjang vokasi, ada yang jenjang sarjana ya. Nah, ada yang jenjang vokasi, di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, ini tuh jenjang vokasional bisa dikelompokkan sebagai kedinasan, tetapi bukan ikatan dinas ya Kang Teh, tidak langsung jadi PNS ataupun ditempatkan kerja gitu oleh pemerintah, tapi tetap kelompoknya tetap kedinasan, tapi tetap enggak CPNS langsung lah gitu, enggak PNS langsung. Yang pertama itu ada STPN HI Bandung, ini dekat UPI ya, Kang Teh, di Jalan Dr. Setiabudi, dekat UPI. Lalu ada Poltekpar Negeri Medan, Poltekpar Negeri Palembang, Poltekpar Negeri Bali, Poltekpar Lombok, dan Poltekpar Makassar. Ini semua di bawah naungan Kemenpar. Dan yang tadi Akang Teteh, gambaran tadi yang di atas itu field trip, kalau ada prakteknya itu udah dibiayain ya. Ini kalau untuk jenjang vokasi di bawah ini, di bawah kementerian, udah dibiayain. Jadi cuman bayar semesteran aja, dan semesterannya juga relatif murah ya, cuman 2 jutaan doang. Lalu ada non-Kemenparekraf. Nah, kalau non-Kemenparekraf ini ada juga yang jenjang vokasi, kayak Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, ini kalau nggak salah ada di Yogyakarta ya, ini swasta Kang Teh. Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid, dan IPB. Nah, ini semua bagus kok, semuanya bagus kok ini. Dari kampus manapun bagus pariwisatanya, cuman beda naungannya saja gitu. Secara vokasional sama-sama vokasi, cuman beda naungan dan beda itunya aja gitu. Lalu ada universitas jenjang sarjana. Nah, kalau universitas jenjang sarjana ini berarti lebih difokuskan bukan ke praktek ya, tapi lebih ke akademisi. Bobotnya itu lebih besar ke belajar secara teoritisnya saja daripada prakteknya. Jadi ada UI, yang pertama ada S1 Pariwisata UI, ada UGM, Universitas Pancasila, Brawijaya, Udayana, dan Universitas Negeri Padang. Oke, mungkin cukup sekian dari saya membawa materi pariwisata. Dan terima kasih juga. Ini sekaligus pengakhir ya. Atau masih ada lagi, Kang Teh? Masih ada, Kang. Oh, ada lagi ya? Oke, masih ada lagi. Teknologi hasil hutan, mangga Kang Teh dijelaskan. Ya, jadi buat teknologi hasil hutan ini salah satu penjurusan dari jurusan kehutanan. Jadi kehutanan sendiri itu pada intinya itu tentang mengelola, melestarikan, dan memanfaatkan semuanya tentang hasil hutan. Salah satunya ini adalah teknologi hasil hutan, di mana pengembangan teknologi hasil hutan dapat memberikan solusi yang dapat dilakukan melalui pengembangan teknologi-teknologi baru yang dapat mengelola hasil hutan, kayu ataupun non-kayu menjadi produk yang bernilai tinggi. Biasanya teknologi hasil hutan ini dituntut buat jadi pengusaha kayu kayak gitu. Tapi di kehutanan sendiri itu ada yang namanya manajemen hutan, pengelolaan hutan, teknologi hasil hutan, serta konservasi sumber daya hutan dan ekowisata. Bisa lanjut. Jadi titik beratnya di kehutanan itu pertama mengelola, melestarikan, dan memanfaatkan hutan. Mata pelajaran yang menunjang itu ada biologi, fisika, kimia, dan biokimia. Sebenarnya ini tuh dasar-dasarnya aja, karena di kehutanan sendiri itu lebih banyak praktiknya daripada materi, walaupun kita bukan diploma, tapi kita lebih banyak terjun langsung ke lapangan. Buat biologinya sendiri, itu kita ada mata kuliah dendrologi, itu tentang penamaan tanaman, kayak gitu-gitu. Terus fisikanya kita belajar tentang klimatologi, tentang cuaca-cuaca. Terus kimia, kita belajar tentang ilmu tanah, biasanya tentang unsur-unsur hara yang ada di dalamnya. Untuk materi-materi yang dipelajari, buat anatomi dan identifikasi kayu, ini sebenarnya udah menjurus ke teknologi hasil hutannya ya. Kalau buat kehutanannya sendiri itu emang cakupannya bukan cuma tentang kayu gitu. Kalian juga nanti belajar tentang gimana kebiasaan-kebiasaan hewan yang ada di hutan, terus
macam-macam tanaman pohon kayak gitu-gitu. Terus untuk prospek kerjanya sendiri, nah jadi kehutanan ini salah satu jurusan yang peminatnya tuh kurang banyak dari tahun ke tahun. Tapi progres kerjanya itu cukup tinggi, teman-teman. Jadi teman-teman bisa kerja di ahli konservasi tanah dan air, bisa jadi polisi hutan, bisa jadi pengawas hutan, bisa jadi ahli konservasi, bisa jadi ahli peneliti, terus bisa jadi manajer ilmu alam dan analis spesialisasi konservasi alam. Tapi di samping itu teman-teman juga bisa masuk ke pariwisata, di ekowisata, sama teman-teman bisa masuk di pertambangan. Karena salah satu yang dibutuhkan dari pertambangan itu kan selesai pertambangan kita harus adain konservasi. Nah, salah satu yang dibutuhinnya itu adalah dari sarjana kehutanan. Dan kampus yang terkait adanya prodi kehutanan atau fakultas kehutanan ini yang pertama ada IPB, ada UGM, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Patimura, dan yang terbaru itu ada Universitas Brawijaya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka naik gunung atau suka traveling, bisa coba nih buat jurusan kehutanan. Ya, udah sekian. Oke, untuk Oke, agronomi hortikultura, boleh? Ya, kita lanjutnya untuk jurusan berikutnya ada agronomi hortikultura. Nah, jadi sebenarnya agronomi hortikultura ini yang seperti yang tadi sudah saya sebutkan merupakan salah satu bagian dari agroteknologi. Jadi kalau misalkan ada jurusan agronomi hortikultura itu biasanya udah dari awal gitu, dari semester satunya itu emang udah menjurus ke sini. Nah, biasanya kayak di IPB gitu udah dari semester awal mempelajari ini, jadi bukan agroteknologi lagi gitu. Jadi udah fokus ke agronomi hortikultura. Nah, jadi apa sih agronomi itu? Nah, kalau untuk agronomi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari pengelolaan tanaman pertanian agar dapat meningkatkan jumlah panen dengan kualitas yang baik. Sedangkan untuk hortikulturanya sendiri itu mempelajari budidaya tanaman yang fokus ke perawatan. Nah, jadi para mahasiswa ini akan belajar banyak mengenai proses dan teknik pengelolaan tanaman pertanian, mulai dari pengolahan tanah, penanaman benih, pemupukan, penanganan hama dan penyakit tanaman, sampai saat dipanen. Jadi simpelnya agronomi ini lebih fokus ke budidaya tanamannya aja, mulai dari benih sampai panen, seperti itu. Kemudian selanjutnya, untuk materi yang dipelajari apa aja sih? Nah, di sini ada fisiologi tumbuhan, kemudian ekologi tumbuhan, nutrisi tanaman, agronomi tanaman, tanaman makanan ya, kemudian tanaman perkebunan, tanaman hortikultura, pembiakan tanaman, ilmu tanaman pangan, ilmu tanaman perkebunan, dan teknik budidaya tanaman. Mungkin ini gambaran secara garis besarnya aja ya, belum terlalu menjurus gitu. Nah, untuk mata pelajaran yang menunjang mungkin yang penelitian itu nanti gitu. Untuk skripsinya jadi statistika itu digunakan ilmunya untuk penelitian. Nah, seperti itu. Kemudian untuk perguruan tinggi yang terkait itu ada IPB seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi kalau di IPB udah fokus gitu ke jurusan misalkan kayak agronomi, kemudian ilmu tanah, nah itu udah fokus. Kemudian ada UGM, terus untuk politekniknya ada Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Nah, ini ya Politeknik Pertanian Negeri Kupang bagus juga itu. Kemudian ada Universitas Hasanuddin, kemudian ada Universitas Sriwijaya. Nah, di sini kenapa dimasukin di Unpad? Mungkin yang kebagian nyusun ini maksudnya agronomi itu ada di Unpad gitu, masuk ke peminatannya. Cuma untuk di Unpad sendiri agroteknologi ya, bukan agronomi hortikulturanya. Kemudian untuk prospek kerja, di sini ada pengajar ilmu agrikultural, kemudian manajer pembibitan dan makaca, ahli konservasi tanah dan air, kemudian manajer ilmu alam, manajer pertanian dan peternakan, kemudian peneliti tanah dan tumbuhan, dan ahli teknik pertanian. Sebenarnya untuk prospek kerja teman-teman nggak usah khawatir gitu, karena masing-masing jurusan udah punya porsinya masing-masing dan semua jurusan itu bagus. Udah mungkin itu aja untuk dari agronomi hortikultura.
Slide selanjutnya, Oke. any question? Oke, Ya, mungkin itu. sepertinya sudah semua rumpun dijelaskan. Nah, jadi bagi Akang Teteh, kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, bagi yang belum jelas atau tadi yang agribisnis, agroteknologi gitu, secara luasnya bisa ditanyakan langsung ke Akang Teteh bisa melalui kolom chat, bisa dituliskan, atau boleh langsung sajalah raise hand terus on mic ya, boleh Akang Teteh, mangga. Ayo, Teteh gak usah malu-malu ya, ini mumpang mengpeng, Kang Teh. Mumpang mengpeng gali-gali informasi itu sangat dibutuhkan. Oke, ada penanya. Ya, jadi gimana Kang Reza, mau sama Kang Reza dibacain pertanyaannya atau gimana nih? Mau Kang Ilham Fahrinya langsung yang nyampein? Oke, Gimana? langsung saja mungkin yang sama Akang Teteh yang terkait aja, Akang Teteh volunteer yang terkait jurusannya aja. Oke, untuk Kang Ilham Fahri, mau dibacain lagi atau Kang Ilhamnya mau langsung nanya gitu? Nggak apa-apa, mau langsung nanya juga on mikrofonnya gitu. Iya, gak apa-apa, sok mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang T, izin bertanya, kalau manajemen agribisnis itu masuknya ke Sosum atau Saintek ya? Oke. Ya. Boleh. Terima kasih Teh, Kang. Oke, sama-sama. Boleh langsung dijawab mungkin? Atau mau Oke, langsung jawab saja berarti. Boleh langsung jawab aja. Oh iya, buat Ya, semuanya boleh. maaf ya kalau ini off-cam soalnya jaringannya lagi gak mendukung. Nah, kalau misalkan jurusan manajemen agribisnis sendiri, kalau di IPB ya, kalau di situ sekolah vokasi dia masuknya IPA IPS. Nah, jadi buat teman-teman yang IPA, kalau misalkan mau nyoba daftar buat jurusan manajemen agribisnis sendiri itu bisa. Soalnya aku juga dulu SMA-nya jurusan IPA. Terus di kelas aku kebanyakan emang IPA IPS gitu. Jadi mau IPA ataupun IPS bisa, soalnya dari matkulnya sendiri sebenarnya dari kalau semester 1 itu dia masih soal seputar SMA sih gitu. Paling kayak lebih meningkat dikit gitu. Jadi IPA IPS itu bisa ya. Jadi gak harus IPS gitu, gak harus IPA enggak. Jadi IPA IPS juga bisa. Oke. Cukup ya? Oke, mungkin Ya, ada gimana sedikit tambahannya jawabannya? dari aku. Ada Ya, boleh. sedikit tambahan mungkin. Jadi untuk manajemen agribisnis itu masuknya ke Sosum atau Saintek. Tadi udah jelasin sama Teh Hilda, cukup jelas juga. Jadi kalau misalkan teman-teman mau masuk agribisnis, mungkin UTBK-nya harus mengambil Saintek, bukan Sosum, karena dia ada di bawah naungan Fakultas Pertanian ya biasanya. Hampir di semua kampus biasanya agribisnis di bawah naungan Fakultas Pertanian. Ya kurang lebih itu aja dari aku tambahannya. Oke. Mungkin dari Akang Teteh volunteer ada yang ingin ditambahkan, mangga? Ya, boleh, mangga. Tidak ada. Sepertinya apakah Akang Teteh mau nanya, kalau BKSDA sendiri biasanya dari lulusan jurusan apa? Mangga Akang Teteh dijawab. Boleh jawab? Mangga Kang Eja. Oke. Untuk pertanyaan dari siapa tadi barusan? Dari, ada nggak orang? Dari Ilyasa Irfan ya. Ya. Dari siapa? Ilyasa Irfan. Oke, makasih ya. Ilyasa Irfan. Hmm. Untuk yang di BKSDA ini sebenarnya kompleks itu misalkan kalau dari kehutanan bisa masuk, terus dari peternakan juga bisa masuk, terus dari pertanian bisa masuk, dari perikanan juga bisa masuk. Jadi dari manapun kalian itu bisa masuk, tapi kalian lihat dulu juga gitu. Misalkan kalian peminatannya di bidang apa? Kalau misalkan di bidang apa? Di bidang misalkan perikanan nih, di bidang aquaculture,
ya gak mungkin masuk ke sana, tapi nanti tuh ada pembidangannya itu di MSP, Manajemen Sumber Daya Perairan. Nah, kalian kalau misalkan ngambil itu tuh bakalan bisa masuk ke BKSDA, ataupun mungkin yang lainnya bisa dijelasin juga nih sama yang pertanian ataupun peternakan nih. Karena dari agrokompleks sendiri itu pasti ada pembelajaran mengenai ekologi gitu, agar kelestariannya itu tetap terjaga. Jadi kalau ditanya harus jurusan apa yang bisa masuk ke BKSDA, itu tuh bisa banget semuanya. Terutama mungkin dari kehutanan, karena di Indonesia tersendiri itu masih banyak hutan-hutan yang belum dijangkau, ataupun masih hutan antara belum terangkum oleh pemerintah gitu. Jadi kalian bisa masuk dari mana aja. Itu sih palingan. Mungkin dari Kang Fajar atau dari yang lainnya boleh menambahkan. Kalau dari saya udah cukup, Kang. Udah cukup jelas. Oke. Kang Ilyasa mana? Ada gak? Ya. Mana Kang Ilyasanya? Kang Ilyasanya ada? Ini. Nah, ada tuh Kang Eja. Ada. Gimana? Nanti mau masuk ke mana emang? Nggak tahu, masih belum tahu, Nanti mau nanya masuk aja. kemana? Hanya aja. Oke. Betul kata Pak Isda tadi ya, jangan terlalu tergiring opini gitu. Jadi kalian betul-betul harus mengenali diri kalian gitu. Tipsnya sih yang simpel tuh kalau mau mengenali diri ya, coba renungkan aktivitas atau pekerjaan apa sih yang kalian lakukan itu seneng dan kadang lupa waktu gitu. Nah itu sih simpelnya itu. Kalau saya sendiri sih pariwisata ya kayaknya jalan-jalan gitu. Apalagi gitu. Oke, ada pertanyaan lagi. Akang Teteh. Dan sebentar. Assalamualaikum Akang Teteh, izin bertanya, kalau untuk rata-rata skor UTBK untuk peternakan di Unpad, berapa? Terima kasih. Mungkin di sini ada Akang Teteh volunteer yang masuk. SBMP. Cuman aku, teman sekelas, yang dia masuk peternakan Unpad, menggunakan skor UTBK. Untuk teman aku sendiri, dia skornya 600 lebih. Untuk pastinya antara 620 sampai 30 seperti itu. Mungkin untuk kalian juga jangan terlalu terpatok ya, karena mungkin angkatan aku sama angkatan kalian mungkin akan berbeda. Nah, untuk teman aku sendiri, skor UTBK-nya sekitaran 600 seperti itu. Kemudian terjawab ya. Memang untuk angkatan 2020 yang lalu itu cuman TPS-nya saja ya, skolastiknya saja kalau tidak salah. Ya benar. Nah untuk angkatan kalian kalau nggak salah katanya 2021 udah mulai normal lagi gitu, yang mata ujinya udah TPA dan TPS. Berarti ada kurang lebih 8 mata uji buat Saintek dan 9 mata uji buat Sosum itu. Ya, pokoknya prepare aja dari sekarang gitu. Oke, semoga itu menjawab ya. Dilanjutkan lagi, tadi ada yang terlewat. Kang Teh izin bertanya, apa saja yang dipelajari di jurusan teknologi pertanian? Nah, mungkin boleh dijawab. Anak pertanian mana nih? Teh Nawara? Mana Teh Nawara? Ada nggak? Ya, anak pertanian. Gimana, Mas Fajar? Mas kok masih kebiasaan di ini, maaf. Gimana, Kang? Ini nih ada yang untuk nanya, pertanyaan. Apa saja yang dipelajari di jurusan teknologi pertanian gitu. Pertanyaan ini itu. Teknologi pertanian tuh si agroteknologi pertanian kan ya? Atau kayak gimana? Ini Kang Pratya sekarang enggak ya? Gimana Kang? Lebih ke agroteknologinya atau ke teknik pertaniannya nih? Teknik pertaniannya kan. Oke, teknik pertanian. Oke. Kalau ya oke, aku jawab ya. Kalau misalnya untuk teknik pertanian itu sebenarnya kalau dari yang aku tahu gitu dari teman-teman jurusan yang lain, untuk teknik pertanian itu lebih mempelajari ke ke teknik-tekniknya, ke mesin-mesinnya, kayak misalnya traktor, terus juga alat-alat pertanian yang lain. Kan pertanian itu nggak cuma traktor aja kan, ada alat untuk menyimpan benih ke tanah, tugal kalau nggak salah namanya. Terus juga ada banyak alat-alat yang lain gitu. Terus untuk yang dipelajari di teknik pertanian itu udah jelas ada fisika dan matematika, jadi pasti
apa itu kalau nggak salah 2 semester tuh tetap belajar fisika dan matematika kayak gitu untuk dasar-dasarnya. Terus juga nanti untuk teknik pertanian itu nanti merakit juga nih alat-alat untuk pertanian sendiri. Misal nih merakit alat di mana kita bisa mendeteksi hama cuma dengan sensor. Terus nanti misalnya langsung otomatis keluar pestisidanya kayak gitu sih kalau dari aku tahu. Jadi teknik pertanian itu lebih ke alsintan kan. Oke. Kang Teteh volunteer ada yang ingin menambahkan? Cek, izin nambahin. Mangga, Kang Eja, mangga. Boleh, Kang Eja, boleh. Ini nyambung sih ke yang tadi ya, mau teknologi pertanian ataupun teknologi industri pertanian, karena saya juga sempat belajar di sana, di fakultas yang itu, teknologi industri pertanian. Jadi kalau teknologi pertanian atau teknologi industri pertanian itu benar kata Tenaura, bahwa lebih ke alat-alatnya dan juga kalian seperti gimana ya arsiteknya pertanian gitu. Jadi kalian membuat sebuah pemodelan program ataupun gambaran umum gimana sih kalian misalkan untuk efisiensikan cara pemanenan ataupun cara penanaman dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian misalkan masuk TEP atau teknologi industri pertanian terus kalian kaget itu kok MTK semua atau fisika semua, ya itu udah kewajiban mereka gitu. Jadi teknologi industri pertanian tuh istilahnya pertaniannya itu hanya sekitar 70%-an lah. Jadi yang kalau misalkan kalian mau masuk ke TEP atau teknologi pertanian atau teknologi industri pertanian, ya yang harus kalian kuatin itu yang pertama pasti matematika dan fisika. Karena nanti juga ada Jadi gamtek. simpelnya kalau di teknologi pertanian itu insinyurnya lah ya, Kang Eja ya, insinyurnya ya. Iya, insinyurnya. Yang merancang alat-alatnya. Oke, mangga Kang Reja ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini menyangkut pariwisata ya, jurusan saya. Kang Teh izin bertanya, boleh nggak dijelasin lagi yang tentang jurusan pariwisata? Oke, saya jelasin lagi, nggak usah share screen ya. Jadi jurusan pariwisata itu tadi kita lebih ke, kalau saya sendiri itu lebih ke pengelolaan destinasi ya. Jadi mau jadi tenaga pemasar, tenaga promosi ataupun perancang yang berkelanjutan gitu, pariwisata yang berkelanjutan. Nah, dan tadi juga ada yang kelewat sebenarnya ya. Untuk jurusan pariwisata itu sendiri, Kang Teteh perlu diketahui bahwa pariwisata sendiri itu kan pemasok devisa terbesar di negara Indonesia ya, kedua setelah hasil tambang dan mineral. Dan pariwisata ini nanti di masa depan mungkin tidak akan habis seperti kalau tambang dan mineral kan itu tidak bisa diperbaharui ya. Kalau untuk pariwisata itu tidak akan habis dan itu sebagai salah satu sektor unggulan dan cadangan buat masa depan Indonesia juga pariwisata. Jadi ada dua pertanyaan nih, sekaligusin aja ya nih. Untuk pariwisata harus bisa bahasa Inggris nggak? Harus bisa bahasa Inggris itu ya harus, tapi bukan harus saat ini gitu. Maksudnya kalau memang kalian agak telat gitu, kayak saya juga telat kok bahasa Inggrisnya. Secara grammar saya belum terlalu tertata gitu ya. Secara grammarnya belum terlalu tertata juga. Jadi nanti bareng-bareng kok kalau emang kalian masuk pariwisata ya bareng-bareng aja mulai dari awal nggak langsung setara dengan TOEFL 500 enggak. Cuman ada itunya juga kok mata kuliah seneng enak, nggak terlalu berat, nggak bikin pusing kayak di SMA gitu. Masuk dan insya Allah kalau kalian berniat mah ada aja jalan gitu. Oke, jadi jurusan pariwisata itu ya tadi tadi kan kata Teh Maudi ya, ada ekowisata. Nah, kalau ekowisata sama pariwisata itu apa bedanya sih? Nah, Kang Teteh mohon maaf ya nih minta waktunya sebentar. Nah, kalau ekowisata itu sendiri lebih ke berbasis lingkungan ya, berbasis hutan kalau tadi kata Teh Maudi. Kalau pariwisata sendiri itu udah mencakup semua luas gitu. Jadi Akang Teteh nggak hanya jadi tour guide doang gitu, nggak harus jadi tour guide doang. Seperti yang saya katakan tadi, Akang Teteh bisa kerja di instansi pemerintah karena banyak juga kayak Dinas Pariwisata, Pemda, Kementerian buka formasi CPNS.
buat lulusan pariwisata ataupun yang mau berwirausaha, boleh Akang Teteh membuka bisnis di bidang usaha, kayak membuka destinasi juga boleh, karena kita juga nanti diajarin buat berwirausaha, seperti itu. Jadi nggak usah takut, intinya semua mulai dari awal tadi ya, untuk Inggris itu jangan dipermasalahkan, karena kita di sini fokusnya bukan jadi tour guide ya, mohon maaf, tapi lebih ke seluruhnya lah gitu, kayak umumnya gitu. Nanti fokusnya lebih ke berwirausaha malahan. Oke, mungkin cukup sekian ya. Apa sudah terjawab buat Teh Lutfiah sama Kang apa tadi Teh ya itu sudah terjawab ya? Oke, kita lanjut ke Kang Reja, pertanyaan. ada yang kelewat tuh tadi pertanyaannya Kang Fajar Anugrah. Coba dilihat dulu. Kang Fajar. Oke, Kang Teh Fajar. Fatna dulu, Kang. Punten, Kang Teh Fatna dulu. Teh Fatna dulu tadi. Yang duluan tadi Raisa. Iya, mangga. Mangga. Sebentar, ini saya bingung ya di kolom chat itu kebanyakan, jadi agak lirik juga. Mungkin boleh dibantu Banyak siapa dulu ini? ya. Pada aktif ya, nih, rame-rame. Teh Fatna. Rame-rame. Maksudnya kalau lihat di kolom chat gitu. Mangga, santai aja. Boleh, Akang? Iya, mangga. Ya, jadi pertanyaannya, maaf sebelumnya tadi agak telat, jadi mungkin ini udah dibahas atau belum, kurang tahu ya. Jadi apa perbedaan mendasar dari teknik industri pertanian dengan agroindustri dan agroteknologi? Karena yang saya cari tahu itu hampir sama, tapi emang agak ada bedanya mungkin ya. Nah, yang perbedaan mendasarnya itu seperti apa? Lalu pertanyaan kedua, kesulitan di awal saat belajar agroteknologi itu seperti apa yang bikin kagetnya gitu, kayak misalnya tiba-tiba ada pelajaran ini, tiba-tiba ada pelajaran itu, atau gimana? Mohon penjelasannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Naura, mangga Teh Naura. Teh Naura, gimana dari Teh Naura tanggapannya dulu? Itu belum ke mikrofonnya, belum ke unmute. Iya, tadi yang pertama itu pertanyaannya mengenai perbedaan mendasar agroindustri ya, teknologi pertanian sama agroteknologi, ya bukan? Iya, betul. Iya, itu. Iya, jadi sebenarnya aku juga kurang tahu sih untuk yang lebih dalam mengenai agroindustri dan yang lain-lain, karena kalau dari aku sendiri sih di universitas aku gitu, nggak ada jurusan agroindustri ya, jadi mungkin bisa ditambahin sama Kang Fajar gitu. Tapi kalau sih untuk teknologi pertanian atau teknik pertanian sama agroteknologi itu udah jelas perbedaan mendasarnya. Kalau agroteknologi itu jadi mempelajarinya itu benar-benar dari yang menanamnya gitu, dari benihnya juga dipelajari. Jadi agroteknologi itu gimana ya, lebih secara umum gitu yang dipelajari. Benihnya dipelajari, terus teknik menanamnya juga dipelajari, untuk pasca panennya juga dipelajari, untuk hama, pestisida segala macamnya juga dipelajari gitu. Nah, sedangkan kalau teknologi pertanian atau teknik pertanian itu lebih ke membahas alsintannya gitu, alat-alat pertaniannya. Jadi lebih menjurus lagi gitu. Kalau saya teknik pertanian, teknologi pertanian itu lebih membahas ke alat-alatnya, terus perancangannya, seperti tadi yang dijelaskan sama Mas Ija ya. Kalau misalnya teknik pertanian itu lebih ke insinyurnya gitu, lebih ke arsiteknya, jadi yang merancang untuk pertaniannya kayak gitu. Mungkin bisa ditambahin. Bentar lu, apa ini langsung ke nomor 2 atau gimana nih? Atau mau ditambahin dulu sama Mas Fajar? Ke nomor 2 dulu aja. Oke. Oke, untuk itu pertama kali belajar agroteknologi. Kalau dari aku sendiri sih nggak banyak kagetnya, karena apa ya, itu tuh udah dipelajari juga gitu sebelumnya di biologi SMA, jadi nggak terlalu kaget. Cuma kalau kaget sih lebih ke praktikumnya ya, karena waktu itu aku praktikumnya mengenai hama tanaman. Jadi pas masuk labnya tuh bener-bener ngelihat awetan jagung tumor, nggak tahu kan ya ada jagung tumor, jadi bener-bener si biji jagungnya tuh membesar gitu warna ungu. Terus ya aku yang bikin kaget karena ngelihat kayak wah ternyata pertanian tuh nggak cuma gitu-gitu aja, tapi bener-bener luas kayak gitu. Mungkin bisa ditambahin sama Kang Fajar.
Ya, sedikit nambahin. Kalau untuk pertanyaan yang pertama, aku sendiri agroindustri memang kurang paham gitu. Cuma mungkin kalau tadi siapa Teh Fatna udah coba searching juga ya, katanya juga disebutkan udah agak mirip-mirip gitu ya. Mungkin emang agak mirip-mirip dengan agroteknologi. Cuma kalau misalkan untuk dengan yang teknologi pertanian tadi atau teknik pertanian emang beda. Kalau itu lebih ke insinyurnya, udah. Terus buat yang pertanyaan kedua, apa yang bikin kaget? Kalau aku sendiri yang bikin kaget, jujur biologinya banyak banget. Karena aku emang waktu SMA-nya biologinya kurang. Tapi alhamdulillahnya bisa ngikutin. Terus SKS di semester awal maksudnya ada yang SKS-nya itu gede gitu. Jadi agak kaget aja di situ. Itu sih nggak terlalu banyak trouble-nya. Oke, itu aja dari aku tambahannya. Oke, mungkin maaf, mungkin sekian ya. Terus ada pertanyaan kelewat? Oh, ada. Oh, Akang Teh, saya cocoknya masuk ke mana katanya. Nah, ini mungkin boleh dijawab ya. Oke. Ini pertanyaannya gimana ya? Maksudnya bingung ya mau masuk ke mana, kayak gitu. Oke, ini kayaknya masih belum dapat pencerahan ya ini mungkin. Mau masuk ke mana? Mana coba yang nanyanya boleh on mic Ya nggak? boleh on dulu. Mungkin ini masuk agrokompleks itu cuman kong kali kong aja ya gitu. Karena saking itunya. Boleh on cam aja. Mana on cam, on mic? On mic ayo. On mic ayo. Mumpung masih ada waktu nih, kasihan banyak juga nih ya, pertanyaan. halo kan. Halo. Iya, sok. Kenapa? Halo. Ada masalah apa kan? Kenapa ketawa? Saya bingung aja. Oke. Mau masuk jurusan mana gitu? Ya, maksudnya yang saya kan suka nanem-nanem. Jadi gimana tuh? Itu ya, kalau misalnya emang kamu senang kedelai di rumah sih, kalau menurut aku bener-bener kita belajar nanam itu nggak yang nanam doang gitu, bener-bener gimana sih cara memperlakukan benih sebelum ditanam biar benihnya tuh bisa tumbuh kayak gitu-gitu. Jadi menurut aku mungkin kalau misalnya emang kamu suka nanam terus suka yang kayak gitu, bisa joinnya agroteknologi. Tapi mungkin kalau misalnya bingung, sok digali lagi passionnya di mana nih gitu, apa kesukaannya kayak gitu ya. Semangat. Iya, nyari jurusannya. Banyak juga kok review di YouTube ya. Kayak review jurusan, nonton aja coba sekali, jangan main Mobile Legends lah, dikuasain dulu. Ya, jangan main Free Fire lah gitu, burik ya. Terus ada pertanyaan lagi. Sebentar saya baca dulu ya, ini Rier. Oke, untuk SKS tadi udah ya. Oke. Kalau ini sudah belum Teh, yang pertanyaan kalau penjurusan Tekpang ada di semester berapa, perbedaan Tekpang dengan teknologi di pertanian apa, itu udah belum? Kayaknya belum ya. Kalau belum enggak, ya kalau belum enggak dijawab saja itu pertanyaannya. Oke, saya sebutkan lagi ya, saya bacakan. Mohon maaf nih putus-putus. Oke, mohon maaf Kang Teh putus-putus ya. Kang Reza. Mohon maaf. Langsung saya jawab ya. Oke, langsung saja dijawab. Mohon maaf ya tadi putus-putus connecting-nya jelek. Ini kan untuk apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Teh izin bertanya, kalau penjurusan Tekpang itu adanya di semester berapa? Nah, kalau ini untuk penjurusan Tekpang sendiri adanya di semester 4. Namun saya sendiri merasakan karena jadi di universitas itu kan beda-beda ya, untuk di universitas saya sendiri kalau misalnya nilai IPK-nya itu lebih dari 3, itu boleh mengambil lebih dari yang ditentukan. Misalnya sekarang di semester 2 ini saya memiliki harus menempuh 22 SKS. Tapi saya bisa menempuh 24 SKS itu secara batas maksimumnya karena misalkan nilai IPK-nya lebih dari 3.
Nah, itu di sana saya bisa memilih mata kuliah pilihan tentang penjurusan teknik itu sendiri yang mengambil di semester 4. Biasanya ada di semester 4. Nah, kemudian untuk adanya di semester berapa itu ada di semester 4. Terus ada juga nanti di semester 6 karena beda-beda ya untuk mata kuliah pilihannya. Namun di semester 2 juga bisa memilih kalau misalnya nilai IPK kita lebih dari 3 dan itu kita bisa ngambil SKS maksimum 24 SKS kalau untuk saya. Kemudian perbedaan tekpang dengan teknologi industri itu apa untuk teknologi industri pertanian? Sebenarnya kan teknologi pangan dengan teknologi industri pertanian itu tidak beda jauh. Hanya kalau misalnya teknologi pangan itu ke bahan makanannya yang sudah ada yang pasca panen. Intinya yang sudah ada bahan dasar makanannya gitu. Kalau misalnya untuk teknologi industri pertanian sendiri, bagaimana teknologi itu diterapkan dalam bidang pertanian, misalnya dalam pembenihan tadi, kemudian jadi intinya belum ada hasil gitu. Dalam pembuatan pertanian itu belum ada hasil. Nah, hasilnya baru diaplikasikan lagi oleh teknologi pangan seperti itu. Kemudian nilai UTBK amannya untuk teknologi pangan berapa? Ini juga sih untuk kuotanya tergantung dari universitas juga. Sebenarnya ada teman saya yang masuk tekpang itu dengan nilai 600 lebih, ada juga yang 600 ke bawah. Nah, itu tergantung dari universitas mana yang kita mau dan berapa kuota yang memang diterima oleh universitas tersebut. Kalau untuk saya kan tidak masuk jalur itu ya SBMPTN, jadi mohon maaf kurang tahu untuk di universitas saya sendiri berapa gitu untuk nilai UTBK-nya. Terima kasih. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Apakah sudah terjawab? Oke, terima kasih. Apakah sudah terjawab? Sudah, Kang. Oke. Boleh nambahin? Beralih ke Boleh. Nambahin deh. Ini yang perihal soal boleh, Kang? UTBK ya. Iya. Kebetulan karena Akang yang lewat UTBK dan Akang juga menghimpun data-data yang UTBK tahun angkatan 52 ya. Untuk kalian mungkin yang UTBK ataupun yang SNM, di sini SNM berapa? 40% ya? Masih 40% ya? Atau 50% lagi? Iya, masih yang angkatan sekarang. Masih 40%. Masih 40%, Kang. Kemarin lihat di Altempet. Oke, siap, mantap. Berarti masih akreditasi A ya Semandak itu, karena kebagian 40% untuk SNM. Mungkin SNM kalian udah tahu tips and triks-nya, dan kalian bisa nentuin prioritas mana dan nilai kalian kesanggupannya sampai mana. Dan untuk UTBK, untuk yang agrokompleks ini, Akang saranin kalian ya milihnya pasti saintek ya, karena kebanyakan agrokompleks ini emang hampir di semua univ itu ngambilnya saintek. Jadi mau agronomi atau agribisnis juga itu pasti saintek. Dan untuk nilai UTBK yang harus kalian raih itu berapa sih? Nah, Akang tuh ngehimpun dari semua yang alumni-alumni itu tuh rata-rata untuk nilai UTBK itu kalian kalau misalkan mau aman berada di agrokompleks itu minimal kalian punya nilai 550, dan kalau misalkan pengen aman lagi kalian harus punya nilai 585. Itu udah aman untuk segi agrokompleks. Dan kalian kalau misalkan mau ke tekpang atau peminatan yang lebih tinggi kan, kayak tekpang kan itu banyak peminatnya ya. Nah itu tuh harus minimal kalian punya nilai UTBK itu 600 sampai 620-an. Itu sih kalau menurut yang Akang lihat gitu. UTBK. Izin menambahkan ya. Boleh. Ada perbandingan. Boleh, Teh Fitri. Jadi mohon maaf ya saya menyebutkan universitas. Misalnya saya kan ada 2 pilihan, ada UGM dan juga Undip. Nah, dari nilai UTBK saya itu kan ada yang lebih dari 550, tapi saya tidak diterima di UGM, namun saya diterima di Undip. Jadi itu tuh kalau misalnya di waktu pengalaman saya itu ditambah dengan nilai rapot, kemudian ada juga nilai sertifikat dan lain sebagainya. Jadi manfaatin aja sertifikat yang kalian punya, jangan sampai hilang atau lain sebagainya. Soalnya dibantu oleh itu juga. Oke, cukup ya pertanyaannya. Ini masih banyak juga nih pertanyaan yang ngantri. Terima kasih Teh Fitri, semoga jawabannya tadi menjawab ya pertanyaan dari Akang Teteh. Oke,
kita ke pertanyaan selanjutnya. Akang Teteh, kalau misalkan pengen nanya lebih dalam, oh boleh dong. Kalau pengen menanyakan lebih dalam di luar forum ini, di luar room ini boleh banget kalau dari saya. Coba kalau dari Kang Teh boleh gak nih? Follow boleh IG ya? aja, follow. Boleh banget. Oke, boleh di DM, boleh tuh ada di DM, boleh mungkin WhatsApp-nya mungkin Kang Teh biar berkelanjutan katanya. Iya, biar berkelanjutan. Oke, boleh ya di DM nanti dikasih lah itunya. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Oke, apa perbedaan mendasar dari teknik industri pertanian dengan agroindustri dan agroteknologi? Pertama, dan yang kedua. Yang tadi Kang Reza. Oh udah ya? Oh udah, ya sudah. Yang tadi ya. Oke, kita next. Oke, Akang izin bertanya kalau buat pariwisata masuknya Saintek atau Sosum? Saya jawab Sosum ya, kalau misalkan di SBMPTN maupun SNMPTN masuknya sosial. Tapi kalian jangan terpacu sama SNM sama SBM saja. Sebetulnya mau dari agribisnis, agroteknologi maupun jurusan manapun itu nggak harus SBM, SNMPTN juga ya. Ada banyak kok kayak misal tadi buat Politeknik Negeri pariwisata itu beda lagi sama SNMPTN atau SBMPTN, dia memiliki jalurnya masing-masing. Nah, jadi Akang jangan galau cuman mikirnya cuman ada 2 doang gitu. Enggak, peluang banyak kok, pintu masuk banyak. Cuman kalian harus gali-gali informasi lagi aja. Banyak nggak harus SNM sama SBM saja ya. Jadi Saintek maupun Sosum ya Sosum, tetapi buat kalian yang Saintek ataupun yang misalkan cadangan yang nggak hanya SBM atau SNM, tes di berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia itu diuntungkan oleh akreditas. Ya, akreditasnya semandak A, kalau dilihat A. Tapi kalau misalkan dilihat lagi angkanya, itu 98. 98 itu adalah angka yang cukup langka gitu, Akang Teteh, langka. Jadi nggak semua SMA itu punya angka 98, paling 96, A itu 96, A itu 92. Jadi pas dilihat lagi, mungkin untuk 2021 ini masih online juga ya, PMB selain SBM SNM. Nah, jadi manfaatin itu banyak daftar-daftar lah istilahnya. Kayak saya juga ini memanfaatkan bobot itu ya dari akreditas Mandak, alhamdulillah jadi alumni Mandak itu memudahkan juga gitu, karena 98 gitu angka akreditasnya itu cukup langka gitu. Jadi saya alhamdulillah ya, bukan mau menyombongkan diri, tapi diterima di 4 PTN ya, notabene negeri, walaupun memang bukan SBM atau SNM, tapi yang lainnya juga itu, Kang Teteh. Bisa dimengerti ya? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, siap. Buat Kang Ilham Fahri tadi, apa ini? Pertanyaan atau bukan nih? Oh, bukan ya. Oke, Kang Teh mau nanya, kalau hidroponik dan media tanamnya air, nah itu teh semua tumbuh bisa ditanam, apa hanya tumbuhan tertentu, Kang Teh? Mungkin langsung bisa dijelaskan ya, Kang Teh. Saya liar kalau jurusan pariwisata tumbuh-tumbuhan. Boleh. Teh Naura, bangga. Banyak detail-detail yang harus lebih diperhatikan. Kayak gitu. Mungkin Kang Fajar bisa ditambahkan. Oke, sedikit nambahin ya. Jadi hidroponik itu kan media tanamnya air ya. Nah, itu teh semua tumbuhan bisa ditanam atau hanya tumbuhan tertentu. Sebenarnya untuk media tanamnya itu bukan air,
bisa disebut air juga, tapi yang utamanya bukan air. Media utamanya itu rock wool-nya sama nutrisi yang dilarutkan ke airnya. Jadi si air itu bukan pure media dari hidroponik itu sendiri. Jadi lebih ke rock wool sama nutrisi tanamannya. Seperti itu. Terus untuk tumbuhan yang bisa ditanam itu paling tumbuhan yang ukurannya kecil sama tumbuhan semusim lah ya. Kayak misalkan sayuran yang semusim kayak kangkung, bayam, terus apa lagi ya? Pakcoy, cesim yang kayak gitu-gitu. Logikanya kalau misalkan kita pengen nanam mangga kayak tadi Teh Naura udah sebutin, itu nggak bakal bisa kok di hidroponik. Jadi hidroponik itu terbatas di tanaman semusim yang ukurannya kecil dan masa tanamnya antara paling lama 1 sampai 3 bulan lah, kisaran segitu. Oke, itu aja paling. Oke. Kang Reja tadi kayaknya ada yang kelewat juga ini. Pertanyaan mohon maaf ya. Itu lebih fokus ke praktek lapangan atau materi, belum kejawab ya itu Teh Aulia. Oh, boleh langsung dijawab aja Kang. Iya, boleh langsung dijawab aja. Oke, izin menjawab. Jadi untuk di agribisnis itu jadi kayak itu sih berimbang antara materi sama praktiknya. Nah, di semester awal itu lebih banyak ke materi. Dan nanti setelah semester 5 ke atas itu tuh nanti akan banyak praktik lapangan seperti penyuluhan, terus ke tempat-tempat tanamnya juga. Kemudian waktu semester 3 juga sebenarnya banyak praktikum, cuman karena sekarang pandemi, jadi praktikumnya itu masing-masing di rumah gitu. Pokoknya intinya berimbang sih kalau agribisnis itu antara praktik dan materi berimbang. Kemudian dari IPA pembelajarannya IPA IPS hampir berimbang juga, malah kayak lebih banyak ke ekonominya sih. Gitu. Oke, lebih banyak. Jadi emang bobot praktek sama bobot teorinya seimbang ya, Teh? Ya, hampir seimbang. Oke. Ada lagi, Teh, yang ingin disampaikan? Apalagi masih ada pertanyaan yang lain nggak? Sepertinya sudah selesai ya, jadi boleh sok enggak. Ya, jadi kalau misalkan agribisnis itu kan emang basicnya lebih ke ke ekonomi gitu ya, ke akuntansi lah. Tapi jangan salah di agribisnis juga ada mempelajari kayak misalkan agronominya. Jadi ada mempelajari pertanian yang di lapangannya, tapi mungkin porsinya nggak sebanyak yang anak agrotek kali ya, Teh Syarah ya. Iya, betul banget Kang Fajar. Jadi kita tetap mempelajari juga IPA-nya kayak kimia, biologi, semuanya dipelajari lagi. Tapi itu dari awal sih tenang aja, karena itu emang ngulang yang dari SMA sih. Gitu, teman-teman. Oke. Ya, itu. Oke, mungkin kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, nanti mungkin Kang Teteh volunteer bisa menambahkan lagi ya. Nah, kalau dari saya dulu nih ya, kalau dari saya dulu tadi pariwisata intinya Kang Teteh jangan hanya terpacu di SNMPTN atau SBMPTN saja. Masih banyak asal mau cari info, apalagi yang itu ya, yang swastanya juga banyak, yang di bawah naungan Kemenpar langsungnya pun banyak, dan beda naungan, beda program lagi gitu, beda program, maksudnya beda cakupan programnya gitu, apa aja yang dilaksanakannya, kegiatannya apa aja sih yang menyenangkan gitu. Kayak tadi field trip yang gratis itu khusus buat yang di bawah naungan Kemenparekraf gitu. Field trip yang jalan-jalan itu khusus naungan Kemenparekraf yang gratis ya, dibiayai dari mulai akomodasi hotel, makan, sampai kepulangan itu dibiayai sama Kemenpar. Oke. Itu aja sih ya buat Akang Teteh juga yang mungkin masih kurang ngena lah istilahnya. Pasti ya, kami juga pasti ada kekurangan, boleh kok ditanyakan di luar forum ini, sangat-sangat boleh. Boleh ya Kang Teteh volunteer ditulisin mungkin nomor WA atau akun IG-nya. Dan juga boleh Kang Teteh yang mau menambahkan. Mangga, tips dan trik mungkin boleh lah. Mangga Kang Eja. Boleh nambahin. Boleh, siapa aja? Sok siapa dulu? Tadi Teh Sarah. Teh Sarah, sok Teh Sarah dulu deh. Oke, jadi untuk tambahan gitu. Jadi semua jurusan itu baik gitu. Pada dasarnya semua jurusan itu baik. Jadi nggak usah takut gitu. Mau milih jurusan yang mana aja gitu. Asal kitanya emang mau dan belajar bersungguh-sungguh gitu. Pasti bisa gitu. Betul.
Oke, terus apa lagi ya? Boleh deh dari Kang Aija dulu. Kang Fajar. Kang Aija. Mau Kang Fajar? Kang Fajar. Kang Aija Motivation dulu nih, aja. tips and trick. Boleh lah, tips and trick. Oke. Mungkin Akang mau titip pesan karena kalian nih kelihatannya juga udah pada aktif ya dan pada semangat bertanya. Dan ini sebenarnya awal kalian di mana kalian udah siap sebenarnya untuk perkuliahan, karena perkuliahan itu bukan gurunya yang aktif ya, tapi kaliannya yang aktif. Dan Akang mau pesen sih, kalian jangan melihat jurusan apa ataupun univ apa ataupun institut apa, kalian percaya pada diri sendiri dan tentuin passion kalian dari sekarang. Apapun perkuliahannya itu ada di tangan kalian. Kalian mau berkembang atau tidak, itu ada di tangan kalian. Dan perjuangan kalian setelah SMA ini belum selesai gitu, masih ada untuk kuliah. Dan Akang pengen kalian juga supaya biar sukses dan tetap dalam koridor pembelajaran. Jangan sampai kalian kuliah malah makin leha-leha gitu. Nah itu tuh jangan banget gitu. Apalagi kan sekarang udah online gini, dan mungkin kalian bisa memanfaatkan online ini lebih baik lagi gitu, lebih bijak lagi, supaya apa ilmu yang kalian dapat itu dapat kalian cerna dan kalian aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Karena agrokompleks terutama ya, itu tuh sangat erat sekali gitu dengan kita bikin biar tidak poek gitu, tidak suram juga ke depannya. Boleh. Boleh, Kang. Di fallback kok, di fallback. Enggak. Saya ngasih pesan sama anak 54. Pengalaman saya ya, untuk kalian semua yang masih bingung dengan jurusan. Jadi, jangan terlalu berharap dengan SNPTN, SBMPTN, karena masih banyak yang sudah tadi Kang Reza sebutkan, itu ada ujian mandiri dan banyak lain sebagainya. Untuk kalian yang sekarang mumet lagi belajar, apalagi di online ini, gak ketemu sama teman-teman, gak ngobrol dan sharing sebagainya, ingat segala perjuangan kalian itu bakal ada hasil yang terbaik yang akan Allah kasih. Jadi jangan pernah kalian mikir belajar kalian itu sia-sia. Semua tidak ada yang sia-sia. Pasti tidak ada yang sia-sia. Itu aja sih, jadi tetap semangat belajarnya. Juga ya pengalaman saya, itu sama sekali nggak belajar buat persiapan. Terus di kelasnya juga saya ranking 23 kok aslian. Saya ranking 23, nggak masuk kursi SNMPTN, terus nggak ikut SBMPTN juga. Saya cukup memanfaatkan situasi pandemi ya pas 2020, karena PMB-nya itu online. Jadi notabene pakai nilai loh. Pakai nilai sama adalah beberapa tes online-nya kayak tes praktek bahasa Inggris, itu gampang banget kok, itu mah bisa disiasati, atau tes psikotes gitu di rumah ya online. Nah, jadi manfaatkan juga ya, sepertinya 2021 juga ini masih, kalau selain SBM SNM ya, masih online gitu. Jadi manfaatin, apalagi SMA Negeri 1 Cibadak punya akreditas yang angkanya 98. Gede nih, tapi masih bisa ada harapan karena terselamatkan oleh bobot akreditas gitu. Jadi yang emang yang lebih dilihat itu kayaknya emang lebih akreditasnya ya, ACD-nya aja, tapi angkanya juga dilihat kalau di kemarin ya, kalau tahun-tahun kemarin. Boleh seperti itu ya. Terima kasih. Akang Teteh lainnya, mungkin masih ada waktu, boleh? Pokoknya semangat ya semuanya. Oh iya, boleh on cam dulu ya semua. Kita Iya, dokumentasi. Iya, buat dokumentasi on Jadi cam. kalian mau bikin SG. Kang Teteh panitia izin ini ya, kita dari volunteer pengen izin dokumentasi, minta waktunya sedikit. Ya 2 menit lah. Oke, udah pada Mangga Kang teman-teman ya. Fajar. Oke, ini ada 3 slide, jadi mungkin nanti aku kasih tahu aba-aba dulu. Ya.
sekarang ya. Sok mangga Akang Teteh formal dulu aja sekarang. Sip, satu lagi. Bentar. Oke, siap ya Kang Teteh. 1, 2, 3. Sip. Udah beres Akang Teteh, turun semuanya. Ini Terima sisa kasih ya waktunya. semuanya, semangat. Ini sisa waktunya 5 menit belum? Udah 5 menit belum, Kang Teh? Saya tidak lihat Tinggal tadi. semenit lagi katanya Kang Reja. Oke, berarti Kita tunggu nanti di breakout ke room ya. utama kali ya. Semangat. Nggak ada UN kan ya? Sama, angkatan 2021. Asesmen Teman-teman yang doang. mau tanya-tanya lebih dalam, bisa dilihat ya di kolom chat, itu ada kontak person dari kita. Ya, sok mangga di copy-copyin dulu, di pop-up dulu, bisikan keburu. Ya, di SS gitu ya. dulu. Gitu kan. Ke N, ya, di SS dulu. SS. Bisi ke N. Kang Fajar mau promosi YouTube nggak? Pro Kompleks Jaya. Ini Kang Reja mungkin ditutup dulu aja ya. Ya. Ya, ditutup dulu. Udah ada notif? Ya, udah Oke, ada. terima kasih semuanya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, terutama buat angkatan 54 yang ada di sesi akhir ya, penghujung SMA, masa-masa SMA. Manfaatin waktu sebaik mungkin, gali-gali lagi informasi, dan yang paling penting itu jaga kesehatan biar tidak terkendala juga ya nanti di ujian-ujian seleksi-seleksi perguruan tinggi gitu. Oke, mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami dari segenap tim volunteer mengucapkan juga mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan ketidaksempurnaan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Kang Teteh. Makasih Kang Reza. Makasih semuanya. Kang Teteh. Kasih. Kasih ya. Selamat datang Akang Teteh di room utama. Terima kasih banyak Akang Teteh volunteer atas pemaparannya, dan terima kasih kepada peserta